Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Landa Anggi Pramesti, NIM L1A1190045 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, mata kuliah Agroforestry. Saya akan menjelaskan sedikit tentang agroforestry, apa itu agroforestry, tujuan dari agroforestry itu sendiri apa, dan agroforestry terbagi menjadi berapa. Dan saya mohon maaf apabila ada gangguan suara seperti sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Agroforestry adalah menanam pepohonan di lahan pertanian dengan bentuk mengelola bersama-sama dengan tanaman pertanian yang bertujuan menjadikan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari agroforestry sendiri itu adalah sebagai upaya atau bentuk perlindungan terhadap keanekaragaman dari hayati. Menurut PKR Nair, agroforestry adalah sistem penggunaan lahan terpadu yang memiliki aspek sosial dan ekologi, dilaksanakan melalui pengkombinasian pepohonan dengan tanaman pertanian atau tanaman hewan dan ternak, baik secara bersama-sama atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan tercapai hasil total nabati atau hewan yang optimal dalam arti yang berkesinambungan. Sedangkan menurut ICRAF, agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu atau pepohonan, perdu, bambu, rotan, dan lainnya dengan tanaman yang tidak berkayu, atau dapat pula dengan rerumputan atau pastur. Kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya, seperti lebah dan ikan, sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya. Konsep dari agroforestry dapat dilihat pada gambar. F melambangkan kehutanan, P melambangkan pertanian, P peternakan, A pertanian. Pertanian ditambah dengan kehutanan atau biasa disebut agrisilvikultur merupakan pola penggunaan lahan yang terdiri atas kombinasi tanaman pertanian atau tanaman pangan dengan tanaman kehutanan dalam ruang dan waktu yang sama. Pertanian ditambah dengan peternakan atau biasa yang disebut dengan agropastura merupakan kombinasi antara komponen pertanian dengan peternakan. Berbeda dengan agrisilvipastura dan silvopastura, agropastura tidak termasuk dalam agroforestry. Kehutanan ditambah dengan peternakan atau yang disebut dengan silvopastura merupakan bentuk agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam sistem pengelolaan lahan. Sedangkan jika kehutanan ditambah pertanian dan peternakan atau biasa yang disebut dengan agrosilvopastura merupakan suatu sistem pengelolaan lahan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan peningkatan produktivitas lahan utamanya. Agroforestry memiliki komponen utama. Komponen utama dari agroforestry yaitu yang pertama, penggunaan lahan atau sistem penggunaan lahan oleh manusia. Yang kedua, penerapan dengan teknologi. Yang ketiga, komponen tanaman semusim, tanaman tahunan, dan ternak atau hewan. Yang keempat, waktu bisa bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu. Dan yang kelima, adanya interaksi ekologi, sosial, dan ekonomi. Dapat dilihat pada layar, ini adalah ciri utama agroforestry menurut Landgren dan Raintree tahun 1982. Yaitu yang pertama, agroforestry biasanya tersusun dari 2 jenis tanaman atau lebih tanaman. Yang kedua, siklus sistem agroforestry selalu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, adanya interaksi
ekonomi dan ekologi antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu. Yang keempat, selalu memiliki dua macam produk atau lebih multiproduk, misalnya pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, dan obat-obatan. Yang kelima, minimal mempunyai satu fungsi, pelayanan jasa atau servis fungsi, misalnya pelindung angin, penaung, penyubur tanah, dan lainnya. Yang keenam, untuk sistem pertanian, memasukkan rendah di daerah tropis agroforestry tergantung pada penggunaan dan manipulasi biomasa tanaman, terutama dengan mengoptimalkan penggunaan sisa panen. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem agroforestry yang paling sederhana secara biologis atau struktur dan fungsi maupun ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budaya monokultur. Yang selanjutnya ada sistem penggunaan lahan. Sistem penggunaan lahan terbagi menjadi 3. Yang pertama hutan alami, yang kedua hutan buatan, yang ketiga pertanian. Di dalam hutan buatan terbagi lagi menjadi 2, yaitu agroforestry dan hutan tanaman. Agroforestry terbagi menjadi 2, yaitu agroforestry sederhana atau minimal ada dua jenis tanaman, dan agroforestry kompleks atau multistrata pekarangan agroforest. Agroforestry sederhana adalah salah satu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih tanaman semusim. Sedangkan agroforestry kompleks merupakan sistem pertanian menetap yang berbasis pohon. Komponen penyusunnya adalah pohon, perdu, tanaman semusim, dan rumput. Di Afrika Timur Selatan, sistem agroforestry-nya yang pertama indigenous dan spesies pohon introduksi yang bernilai kayu seperti Grevillea robusta dan eucalyptus. Adanya buah-buahan, arang, makanan ternak, peningkatan kesuburan tanah. Sistem mencakup banyak spesies pohon asli dan eksotis yang ditanam atau dilindungi di berbagai relung untuk memasok berbagai layanan ekosistem. Dan yang terakhir itu, meskipun banyak spesies pohon asli juga termasuk dalam daftar prioritas, para petani semakin menggantinya dengan yang eksotik. Sedangkan di Asia Tenggara, pohon ditanam di lahan yang luas di pertanian terbuka. Misalnya teras sawah hutan di Filipina bagian selatan dan utara, SALT atau sloping pertanian teknologi, misalnya tanaman berduri, tanaman deer, dan NVS atau jalur vegetasi alami di tanah sloping di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Membatasi lahan pertanian dan ladang. Sistem agroforestry berbasis di comoforestry. Di Indonesia, sistem ini dicampur menghasilkan 96% hasil produksi kopi nasional, 92% produk kakao, 80% dari karet, 39% dari minyak kelapa, dan 26% dari produk teh. Di Indonesia, agroforestry telah menjadi salah satu strategi berbasis tanah untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional dan program kehutanan sosial. Agroforestry juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari agroforestry sendiri itu yang pertama, meningkatkan fungsi ekologi atau keanekaragaman hayati, peningkatan kesuburan tanah atau senyawa organik dan mikroorganisme, keseimbangan air dan iklim atau kelembaban suhu serta cahaya matahari. Yang kedua, mengurangi resiko untuk petani. Yang ketiga, distribusi pendapatan atau pendapatan jangka pendek dan jangka panjang, pendapatan reguler, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dari lahan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas hidup para petani dan anggota keluarganya. Kerugian dari agroforestry itu sendiri yaitu diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang dan mengatur agroforestry dengan benar.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang agroforestry, semoga dapat dipahami dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.